satu populasi. Untuk yang 2, saya pending dulu, nanti selesai contoh dari yang satu populasi. Oke. Oh iya, daerah penolakannya tidak terbatas pada yang ini saja, ini kan untuk bentuk H1-nya yang tidak sama dengan. Bagaimana kalau yang bentuknya lebih besar atau lebih kecil? Untuk yang lebih kecil, di tanda H1-nya, maka wilayah tolak H0-nya adalah T hitung kurang dari min T alfa, bukan T alfa per 2. Kalau di sini alfa per 2. Kenapa? Karena dibagi 2. Kalau di sini kan hanya ada satu wilayah, sehingga kita cari pada nilai T alfa. Nanti saya berikan juga tabel T-nya ya. Kemudian untuk yang H1-nya bertanda lebih besar, maka wilayah penolakan H0-nya juga bertanda lebih besar. Jadi tolak H0 jika T hitungnya lebih dari T alfa saja ya, T alfa, dB nanti. Ya, jadi kalau ini yang tanda di H1-nya lebih kecil, untuk yang ini tanda H1-nya yang lebih besar, kemudian untuk yang tidak sama dengan pakai mutlak ya. T hitungnya dimutlakan lebih besar dari T alfanya, bukan alfa tapi alfa per 2, maka ini kondisi tolak H0 gitu ya. Oke, akan saya masuk dulu ke contoh. Contohnya, diketahui rata-rata dari 7 pengukuran konsentrasi arsenik adalah 4 ppm. Rata-rata dari 7, berarti N-nya 7. Ya. Kemudian, dari 7 ini, X-bar-nya adalah 4. Dan deviasi standar atau S-nya adalah 0,9. Nah, ini yang diketahui. Jika rata-rata populasi adalah 2, apa nih? Ini adalah mu nolnya. Mu nolnya adalah 2, ya rata-rata populasi awal. Tentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara sampel dengan rata-rata populasi. Nah, ini saya koreksi dulu ya, biar kita tidak mengubah perhitungan, ini saya koreksi pertanyaannya menjadi apakah ada peningkatan ya, atau nilai rata-rata sampel, ada peningkatan nilai rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Nah, oke, setelah kita baca permasalahannya, kita lakukan pengujian hipotesis kan, apakah ada peningkatan? Berarti kan hal ini berarti menuntut kita melakukan pengujian hipotesis. Langkahnya apa? Pertama, menentukan H0 dan H1. Tadi di penjelasan awal, H0 itu bersifat tidak ada beda. Berarti mu sama dengan mu 0. Mu sama dengan 2. Sementara untuk H alternatif, karena ada kata peningkatan, maka di sini mu-nya lebih dari mu 0 atau mu lebih dari 2. Kalau ada perbedaan, maka bentuk di sininya bukan lebih besar, tetapi tidak sama dengan ya. Karena kan kalau ada perbedaan itu memungkinkan 2 kejadian, apakah dia lebih kecil dari rata-rata populasi atau lebih besar dari rata-rata populasi. Jadi ini saya koreksi ya, lebih besar. Oke. Sampai tahap ini ada pertanyaan dulu? Belum ada ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Langkah kedua, menentukan alfanya. Alfanya ini ditentukan sebesar 5%. Kemudian yang ketiga, menentukan statistik uji. Karena di sini informasinya adalah sampel semua, ya, Bu ada ini yang 2, ini mah nilai rata-rata awal ya. Jadi tidak ada ragam populasinya, maka statistik ujinya menggunakan T hitung. Pada umumnya pakai T hitung sih memang. T hitung rumusnya tadi X bar min mu 0 dibagi S per akar N, di mana ini bisa aja kan penulisannya menjadi X bar min mu 0 per 1 dikali akar N per S gitu kan ya. Jadi di sini nulisnya jadi X bar min mu 0 kali akar N per S. Masukkan nilai-nilainya, X barnya 4, mu 0-nya 2, N-nya 7, S-nya 0,9, sehingga dihasilkan 5,88 setelah dibulatkan. Nah, langkah berikutnya menentukan daerah kritis. Nah, karena
karena tanda di H1-nya bertanda lebih besar, maka wilayah kritiknya adalah T hitung juga harus lebih besar dari T tabel. T hitungnya berapa? 5,88. T tabelnya berapa? T tabelnya kita cari pada taraf nyatanya alfa, ya, tidak dibagi dua ya, karena dia satu arah alfa, koma derajat bebasnya adalah N-1. Jadi pada saat alfanya 0,05, dB-nya adalah 7-1 atau 6. Bagaimana mencari T tabelnya? Saya akan tunjukkan dulu. Nah, bentuknya kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Bentuknya seperti ini. Nah, alfanya di sini, ini maksud di sini ini tuh dalam bentuk selang kepercayaan. Jadi kalau alfanya nanti kita cari pada alfa 0,05, 0,05, maka kita hitung dulu 1 dikurangi 0,05, yaitu sebesar 0,95. Cari di kolom alfa yang nilainya 0,95 ini dengan derajat bebasnya tadi 7-1 atau 6. Jadi cari di kolom 0,95 dengan P-nya di baris ke-6. Nah, ini adalah nilai T tabelnya 1,9432 ya. 1,943. Nah, 2 ya, ini nggak dituliskan. Jadi kita bandingkan nilai T hitungnya dengan T tabel. 5,88 kita bandingkan dengan 1,943. Ingat posisinya, T hitung dulu yang kita bandingkan dengan T tabel, bukan T tabel dibandingkan T hitung, karena nanti akan beda tanda. Ya. T hitung ini lebih besar dari T tabel. Sesuai nggak dengan bentuk H1-nya? Sesuai ya, lebih besar, sehingga keputusannya adalah H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah H0. Kesimpulannya adalah H1. Apa H1-nya? Nilai rata-rata sampelnya lebih dari rata-rata populasi ya. Rata-rata sampel lebih tinggi daripada rata-rata populasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ibu mau tanya, Silakan. kalau yang alfanya 0,05 ini penentuannya dari mana ya, Bu? Oh, ditentukan. Jadi alfa kan total kepercayaan itu adalah 100%. Nah, di dalam pengujian pasti ada kesalahannya. Pasti ada kesalahannya. Sebentar. Pasti ada unsur kesalahannya. Nah, unsur kesalahannya itu ditentukan berapa persen atau kepercayaan kita dalam pengujian kita berapa persen. Kalau kepercayaan kita 95%, maka alfanya adalah 1 dikurangi 100% dikurangi 95%. Nah, hanya kalau di tabel T tadi itu ini tuh harusnya bukan alfa ya, tapi selang kepercayaan. Nah, jadi sementara selang kepercayaan ditambah alfa itu harus 100%. Jadi kalau alfanya 5%, maka di sini yang tersedia di tabel adalah dalam bentuk selang kepercayaan, berarti kalau alfa 5%, maka selang kepercayaannya adalah 0,95. Jadi selang kepercayaan ini pasti ditentukan, baik itu di dalam soal maupun dalam penelitian. Di dalam penelitian, peneliti yang menentukan berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu. Apakah 1 atau 5% biasanya yang digunakan. Biasanya di antara dua itu, 1 atau 5%. Kalau di ujian, kalau tidak disebutkan berapa persennya, maka default-nya adalah 5%. Tapi kalau bisa disebutkan, bisa 99 gitu ya, maka alfanya adalah 1%. Gimana?
Jadi yang kelipatan 5 atau 1 itu ya, Bu, ya? Kalau 1 berarti ambilnya 0,99, kalau 5 Ya, tuh bisa yang tadi-tadi itu ya, sesuai ya, tabel? ya. Kalau yang alfanya 0,05 maka pilihnya yang ini. Kalau alfanya 0,01 maka pilihnya yang 0, mana ini ya 99. Kemudian mungkin juga nanti kan alfanya per 2 misalnya ya, kalau 2 arah alfa per 2, alfanya berapa? 0,05 misalkan selang kepercayaannya kan 95%, maka alfanya 5%. Dibagi 2, jadi 0,025. Nah, berarti di sininya carinya yang 0,975, gitu. Gimana? Jelas, Bu, jelas. Terima kasih, Bu. Jelas ya? Oke. Nah, itu untuk yang contoh pertama. Itu contoh kedua juga sama, hanya di sini kalau yang pertama tadi kan nilai rata-rata populasinya sudah diketahui ya, tidak ada data mentahnya, sudah ada rata-rata, ada S-nya. Kalau yang kasus kedua ini, dia belum ada nilai rata-rata sampelnya, yang ada tersedia adalah data mentahnya. Berarti kalau kasus ini harus dihitung dulu berapa rata-ratanya, berapa S-nya, gitu ya. Nah, di sini mu nolnya mana nih? Dalam suatu percobaan, seorang mahasiswa bermaksud menganalisis suatu sampel yang telah diketahui mengandung 98,76. Telah diketahui, berarti ini adalah milik populasi atau mu nolnya, ya. Kemudian apakah rata-rata dari 5, berarti N-nya 5, ya. Karena di sini kan udah ada juga ya, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah rata-rata dari 5 percobaan tersebut berbeda secara signifikan terhadap nilai yang telah diketahui pada tingkat kepercayaan 95, berarti alfanya 5%. Nah, gitu. Nah, tahap pertama sama, rumuskan dulu bentuk H0, H1-nya. Karena di sini H1-nya adalah ada perbedaan, apakah tersebut berbeda? Nah, berarti baru di sini di H alternatifnya atau H1-nya bertanda tidak sama dengan. Langkah ke-1. Langkah kedua, alfanya 0,05. Langkah ketiga, mencari statistik uji T hitung. Masukkan nilai X bar, ini dicari dulu ya nilai rata-ratanya dan S-nya. Rumusnya sudah di awal yang deskriptif ya, masih digunakan. Kemudian kita masukkan 5, N-nya 5 dan S-nya 0,973. 98,76 ini adalah mu nolnya. Diperoleh hasilnya min 3,91. Nah, langkah berikutnya apa? Ini langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat adalah menentukan daerah penolakan H0-nya ya. Nah, karena bentuknya bertanda tidak sama dengan, maka daerah penolakan H0-nya, tolak H0 apabila T hitung mutlak ya, lebih besar mutlak ya, lebih besar dari T alfa per 2. Karena apa? Karena tandanya tidak sama. Koma dB-nya N-1. Nah, sekarang kita cari alfa per 2 berarti T 0,025 0,025, N-nya 4 ya, N-1-nya 4. Berarti kita cari di tabel T 0,975, N-nya 4, 2,7764. Kita bandingkan 2,7, T hitungnya adalah min 3, kita mutlakkan menjadi 3,9, lebih besar daripada 2,7, sehingga sesuai dengan daerah penolakan H0. Kalau sesuai, maka keputusannya adalah tolak H0. Ya, H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah H1, yaitu tidak sama. Jadi pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata sampel berbeda signifikan dengan rata-rata populasi. Gitu ya, itu untuk kasus yang satu populasi. Bagaimana dengan yang 2 populasi? Nah, untuk yang 2 ada pertanyaan dulu? Nanti yang keluar di ujian adalah yang 2 populasi ya. Yang 2 populasi ini ada
tahapannya sama dari poin merumuskan H0, H1 tadi sudah saya jelaskan alfanya, yang beda adalah di statistik ujinya ada pilihannya ada banyak, ya bukan ada banyak, harus kita bedakan dulu ya. Jadi tadi tahapan pertama adalah merumuskan H0, H1, H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 bisa tidak sama dengan, ini kemungkinan pertama, bisa juga lebih besar, bisa juga lebih kecil. Yang kedua, tentukan alfanya sama yang tadi. Yang ketiga, statistik ujinya. Untuk melihat statistik uji, kita bedakan dulu, ini dua kelompok ini apakah independen atau berpasangan. Yang dimaksud independen, antara kelompok 1 dan 2 ini tidak saling berkaitan. Nah, sementara kalau yang berpasangan berkaitan, jadi jumlah sampelnya mungkin aja berbeda. Kalau di berpasangan, yang di berpasangan itu saya ilustrasikan begini. Misalkan kelas non-reg ini sedang mengikuti program diet. Nah, sebelum melakukan program diet, maka semua mahasiswa ditimbang dulu berat badannya berapa. Setelah ditimbang, melakukanlah program diet selama 1 bulan misalkan, kemudian ditimbang lagi berat badannya. Maka yang kita bandingkan itu adalah orang pertama, yang berat orang pertama sebelum diet dengan berat orang pertama juga setelah diet. Misalnya saya ikut ke program diet ini misalnya. Berarti berat badan saya sebelum diet dibandingkan dengan berat badan saya setelah diet. Jadi menghitung pasangnya seperti itu. Jadi objeknya sama, tetapi ada treatment perlakuan. Jadi ada hubungannya antara kelompok 1 dan 2. Nah, kalau kita sudah jelas dulu apakah dua populasi ini bersifat independen atau berpasangan, maka kita bisa menentukan statistik ujinya. Kalau independen, maka nanti kita gunakan formulanya, bisa formula 1 yang ini, dengan kondisi apa? Dengan kondisi jika formula ini digunakan jika ragam dari kedua populasi tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Nah, ini yang keluar di ujian ya, UTS. Jadi ragam ininya diketahui, tetapi tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Kemudian yang kedua, formula yang kedua ini ragamnya tidak diketahui. Ingat, kalau ini tidak diketahui, tapi diasumsikan sama, ragam satunya sama dengan ragam 2. Kalau ini tidak diketahui dan diasumsikan ragam 1, ragam 2-nya tidak sama, gitu ya. Maka formula yang digunakan ini formulanya. Kemudian kalau yang berpasangan bagaimana? Kalau yang berpasangan formulanya adalah yang ini, ya, T hitungnya. Oke. Kemudian langkah keempat adalah menentukan wilayah kritik. Nah, wilayah kritiknya penentuannya sama seperti yang satu populasi. Lihat tanda H1-nya, apakah dia lebih besar atau lebih kecil, atau tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan, maka T hitung mutlak lebih besar dari lebih besar dari T alfa per 2, berapa dB-nya? Tergantung dia independen atau berpasangan gitu kan. Kalau independen di sini ada rumusnya. Untuk yang formula 1, kondisi yang pertama dB-nya adalah N1 tambah N2 min 2. Kalau di kondisi yang kedua, dB-nya dihitung dengan menggunakan rumus ini. Kalau yang berpasangan dihitungnya dengan N-1. Berapa pasang min 1 ya. Oke, kemudian kalau yang dua arah, kalau satu arah berarti kalau D arahnya kurang dari negatif T hitung kurang dari minus T alfa tidak dibagi 2 dengan derajat bebas yang sama dengan yang tadi rumusnya. Kalau tandanya lebih dari maka T hitung lebih dari T alfa ya. Oke, saya akan fokus ke contoh soal yang akan keluar di UTS. Nah, yang ini ya, berikut adalah rata-rata dari deviasi standar. Berikut adalah rata-rata dan standar deviasi atau deviasi standar dari hasil pengukuran kromium dalam regres dengan 2 metode. Metode ke-1
rata-ratanya 1,48 dengan standar deviasinya 0,28. Metode kedua, rata-ratanya 2,33 dan standar deviasinya adalah 0,31. Ukuran sampelnya masing-masing 5, berarti N1 5, N2 juga 5. Nah, ini mungkin aja beda ya jumlah sampelnya kan, tapi di sini kebetulan sama. Dan diasumsikan variasi dari kedua metode tidak berbeda atau sama, berarti kita gunakan formula 1 ya. Pertanyaannya, apakah kedua metode memberikan nilai rata-rata yang berbeda secara signifikan? Jadi kita rumuskan dulu hipotesisnya. A0 adalah mu metode 1 ya, mu 1 sama dengan mu2 dan H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Gitu ya. Tidak beda kan, kedua metode tidak berbeda secara signifikan, berarti lawannya berbeda. Sorry, ini yang pertanyaan, apakah kedua metode memberikan nilai rata-rata yang berbeda? Ya, jadi ini, mana kok hilang nih? Mu1 dikurang sama dengan mu2, mu1 tidak sama dengan mu2. Atau kalau kita uraikan, bentuk ini kan menjadi, kalau kita pindah ruaskan nih, mu2-nya ke sini, mu1 min mu2, tadi ini mu1-nya sama dengan mu2 kan, berarti mu1 min mu1 sama dengan 0 gitu ya. Kalau yang ini mu1 min mu2-nya tidak sama dengan 0. 0 ini nanti yang menjadi delta 0. Nah, delta 0 di sini rumusnya ada delta 0-nya. Oke. Kok hilang lagi ya saya tulis mute-nya. Nah, setelah kita rumuskan bentuk H1, H0, H1-nya, kita tentukan alfanya 5%, sudah ada di soal, kemudian kita lihat kondisinya, apakah dia berpasangan atau independen. Ya, di sini metode 1 dan 2 tidak ada kaitannya, jadi independen. Independen kita lihat lagi, apakah variansi dari kedua metode sama atau tidak. Sama ya, maka kalau sama kita gunakan formula yang ini, baik T hitungnya, kemudian S ini kita cari dengan rumus ini, dan S gabungan yang ada di sini kita cari dengan rumus ini. Dan DB-nya kita cari dengan rumus N1 tambah N2 min 2. Oke, kita masuk. Kalau ini nggak hilang, kalau yang tadi hilang, yang aneh. Malah nggak bisa dihapus sih. Oke. Kemudian kita mulai untuk mencari T hitung. Untuk mencari T hitung kita perlu S gabungan dulu, cari dulu S gabungannya. Yaitu masukkan rumusnya N-1, 5-1 dikali S-nya, S1 0,28, S2 0,31. Ya, jadi ini masukkan saja. Saya hapus dulu deh. Discard. Kita masukkan angka-angka yang ada di sini, N-nya 5 ya. N1, N2, S1, S2-nya 0,28, 0,31 dibagi N1 tambah N2 min 2. Setelah diakarkan hasilnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus T hitung. 2,33 ini boleh dibalik ya, X bar 1 min X bar 2 atau X bar 2 min X bar 1. 2,33 dikurangi 1,48 dikurangi 0. Ya, kalau dirumuskan ada ini. Dikurangi 0 dibagi S, di mana S ini adalah akar dari S gabungan. Akar dari S gabungan ya. S kuadrat gabungan kalau diakarkan jadi S gabungan ya. S kuadrat jadi S 0,29 kita tempatkan di luar akar. Kalau ini dalam bentuk pangkat maka di dalam akar gitu ya. Akar dari 1/5 ditambah N-nya 5, 1/5 tambah 1/5. Setelah kita hitung hasilnya adalah 4,56. Lalu derajat bebasnya berapa? Rumusnya adalah N1 tambah N2 min 2. Berapa N1 tambah N2 min 2? 5 tambah 5 min 2, 8. Nah, kita lihat di tabel Z, karena di sini dua arah, berarti alfanya kita bagi 2 di 0,975 dengan dB-nya 8, 2,3060 ya. 23060 sehingga kita dapatkan perbandingannya antara T hitung dengan T tabel
Teh hitungnya kita mutlakkan saja ya, 4,56 kita mutlakkan menjadi tetap 4,56. Kita bandingkan dengan T tabel 2,306. Karena lebih besar, ini maka sesuai dengan daerah penolakan H0-nya, sehingga kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Kalau kesimpulan H0-nya ditolak, jadi pada tingkat kepercayaan rata-rata kedua populasi tidak sama atau di ragamnya yang tidak sama, dengan kata lain kedua metode memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil pengukuran. Rata-rata metode ke-1 tidak sama dengan rata-rata metode kedua. Nah, itu untuk materi UTS ini keluar ya. Materi ini soal nomor 4. Bisa dipahami? Kalau contoh yang ragamnya tidak sama bagaimana? Contoh yang ragamnya tidak sama adalah di contoh 3 ya, di contoh 3. Ini di sini dia menguji dulu apakah ragamnya sama, ternyata setelah diuji tidak gitu ya, tidak sama. Berarti pada saat pengujian uji T-nya menggunakan formula yang kedua gitu ya. Dengan menginputkan nilai rata-rata kelompok ke-1 dan kedua, dan rumusnya ini beda ya sama formula 1, DB-nya juga beda, ngitungnya pakai rumus ini, maka kalau sudah kita dapatkan, ya kita tinggal melihat apakah berada di wilayah kritik atau tidak. Jadi yang bedanya tentunya di perhitungannya. Tapi kalau di langkah-langkahnya sama, A0-nya, H1-nya, kalau ada perbedaan maka tidak sama dengan, karena di sini asumsi ragamnya tidak sama, maka T hitungnya, statistik ujinya, derajat bebasnya gunakan dengan menggunakan rumus formula yang kedua. Ya. Walaupun tidak ditanyakan, ini sebagai bekal mungkin kalau nanti kalian penelitian menggunakan pengujian hipotesis ya dengan ragamnya tidak sama. Nah, kriterianya sama ya. Jadi yang beda hanya di sini saja, di cara menghitung T dan DB-nya saja. Kalau tahap lainnya juga sama, tinggal dibandingkan apakah berada di wilayah kritik atau tidak. Kemudian bagaimana yang berpasangan? Untuk yang berpasangan, nah ini contohnya yang program dia tadi, apakah berat badannya berkurang 5 kilo, ya, maka hipotesisnya itu mu D-nya harus mengandung unsur sama dengan, ya. Karena di sini minimal 5 kilo, berarti di H1-nya itu kurang dari 5, di H0-nya mengandung sama kan? Mengandung sama berarti bisa 5 atau lebih. Oke. Kemudian caranya, langkah berikutnya, langkah pertama H0H1, kemudian mencari menentukan alfanya, menentukan statistik uji. Statistik ujinya pakai T ini ya. Di sini memerlukan informasi standar deviasi dan rata-rata D, di mana D sendiri adalah selisih. Jadi hitung dulu selisihnya. Kalau yang tadi independen mah bukan selisih, tapi cari rata-ratanya langsung. Kalau di berpasangan, bukan rata-ratanya kelompok 1, 2, tetapi selisihnya dulu dihitung, baru selisihnya ini yang dirata-ratakan. Dan dicari standar deviasinya. Kemudian kita masukkan ke rumus statistik uji T-nya, baru kita bandingkan dengan T, apakah kalau ini berarti kurang dari, maka kurang dari T alfa, min T alfa gitu ya. Dengan derajat bebasnya adalah N-1, lebih sederhana. Ya. T min alfanya adalah min 1,83 di 0,05 ya. Dengan DB-nya 9, 1,83, berarti nilai T hitungnya berapa tadi? T hitungnya adalah 0,26. 0,26 benar nggak kurang dari ini? Tidak ya, lebih besar kan? Lebih besar dari min 1,833. Karena tidak sesuai dengan wilayah kritik, maka keputusannya adalah bukan tolak H0, tetapi terima H0. Artinya apa? Program tersebut dapat mengurangi berat badan, minimalnya adalah 5 kg. Oke,
Itu untuk materi yang terakhir. Ada pertanyaan dulu. Saya akan sampaikan kisi-kisi. Saya stop dulu ya. Kisi-kisi UTS-nya. Iya. Soal nomor 1, itu nanti diberikan data tunggal, kemudian nanti kalian diminta menghitung rata-rata, deviasi standar, atau standar deviasi, simpangan baku relatif, kuartil ketiga dari data tersebut, dari data tunggal. Maksud data tunggal, datanya bukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Itu soal nomor 1. Poinnya 25. Kemudian yang kedua, poinnya 30. Di sini diberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ada 6 data, kalian diminta untuk melakukan uji normalitas. Nah, kemarin kan tidak ditugaskan ya, tetapi saya minta dipelajari di latihan sendiri, tidak dikumpulkan, karena di soal nomor 2, kalian nanti diminta melakukan uji normalitas. Ya. Di sini datanya nggak banyak nih, cuma 6 baris ya, jadi akan lebih mudah mempermudah atau mempercepat perhitungannya. Langkahnya apa? Cari dulu rata-ratanya, cari dulu standar deviasinya, kemudian ubah dari X ke Z gitu kan ya. Kemudian cari peluang Z-nya di tabel Z, kemudian cari proporsi 1 per barisnya, kemudian selisihkan FZI dengan SZI-nya, cari nilai maksimumnya, bandingkan dengan tabel leading cost. Ya, ini di materi minggu lalu. Poinnya 30. Nomor 3, itu kalian diminta untuk menyajikan grafik, ada tabel, nanti kalian diminta menyajikan grafik, grafiknya nggak perlu pakai Excel dan sebagainya, jadi manual aja ini ya. Juga sedikit, hanya ada 5 baris, nanti kalian diminta untuk menggambar grafik yang cocok nih untuk tabel ini gitu ya. Kemudian soal nomor 4, nah soal nomor 4 ini sama seperti tadi pengujian hipotesis untuk dua populasi dengan ragam sama atau formula 1, bedanya adalah kalau saya sharekan lagi ini. Bedanya kalau di contoh soal ini kan sudah dihitung ya berapa X rata-ratanya, yang ini. X rata-ratanya dan X rata-rata. Kalau di sini kan sudah dihitung dalam bentuk X rata-ratanya. Nah, ini belum ada nih, masih dalam bentuk, misalnya seperti ini nih. Kelompok ke-1 nih datanya ini. Kelompok kedua datanya ini. Tapi berarti kalian harus menambah, mencari berapa rata-rata dan standar deviasinya. Baru dihitung dengan cara yang sama seperti di formula 1. Gitu ya. Untuk hipotesisnya juga bertanda tidak sama dengan ya, cinta. Saya stop dulu ya. Ya, bentuk hipotesisnya juga untuk yang dua arah ya. Jadi sama seperti contoh soal yang formula 1, hanya bedanya kalian harus mencari dulu X bar dan S-nya. Selesai? Ada pertanyaan? Oh iya, sifat ujiannya open sheet, kalian boleh merangkum materi yang saya sampaikan tadi di kisi-kisi. Ada 4 ya. Tuliskan kenapa saya buat harus dirangkum, karena kalau nggak dirangkum nanti kalian belajarnya pada saat di kelas UTS, jadi malah jadi lama. Jadi kalian rangkum di dalam
1 lembar folio bergaris tuh udah banyak ya, plus kalian membawa tabel Z. Tabel Z sudah saya berikan ya di minggu lalu yang, pada saat, eee, uji normalitas. Kemudian membawa tabel Lily-Force yang ada di PPT pertemuan minggu lalu, plus membawa tabel T yang akan saya kirimkan sekarang, ya. Tabel Z, tabel T, tabel Lily-Force, plus rangkuman materi dalam 1 lembar folio, dan saya sarankan menggunakan kalkulator, membawa kalkulator. Ya, ada pertanyaan? Ibu mau tanya, untuk Oke. kertas folionya itu boleh diisi sampai halaman atau hanya 2 halaman saja? Boleh diisi penuh aja. Oke, baik Ibu. Hmm. Ada lagi? Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Minggu depan, hari Minggu sudah mulai ujian ya. Cuman saya lupa ekonometrik tuh kebagiannya kapan ya? Hmm, Sabtu 26 April, berarti masih Sabtu minggu depan ya. Kalian kan hari Minggu udah mulai ya. Minggu ini sudah mulai ya, mulai UTS plus Sabtu dan Minggu depan. Nah, yang kemometriknya di jadwalnya adalah Sabtu 26 April. Kemudian nanti materi setelah UTS nanti akan diberikan oleh Bu Ade. Jadi nanti nilai UTS-nya akan saya ramu dulu berserta tugas-tugasnya. Nanti akan saya berikan ke Bu Ade. Oke, sudah jelas? Masih mencerna materi Bu kayaknya. Oh, masih mencerna materi. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, misalnya nih setelah perkuliahan ini sampai sebelum ujian, silakan ya, boleh melalui WA. Kalau misalnya WA terlalu pendek, boleh juga ke email. Tapi kalau enak mah WA sih ya. Ya silakan Bu, kalau cari ini gimana? Silakan ya, masih silakan terbuka untuk bertanya. Kalau sekarang masih ada ditanyakan, boleh saya akan jelaskan. Tes ada ya. Ada troubleshoot katanya di sini. Masih mencerna materi ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti di dicoba ya. Ini materi ini memang harus dicoba lagi. Jadi bukan dibaca, tapi dicoba. Dibaca lalu dicoba, dipahami dan dicoba gitu. Nanti akan ketemu nggak bisanya di mana. Oh, ini gimana ya menentukan ininya ya? Boleh ditanyakan kalau misalnya pada saat di luar jam jimit juga boleh ditanyakan, bisa ya di jam-jam di luar jimitnya. Kalau sayanya sedang luang pasti langsung saya balas, kalau misalnya saya lagi ada ngajar, ya nanti akan saya balas setelah saya ngajar gitu. Kalau misalnya nanyanya di waktu siang hari ya, kalau ya malah pokoknya kalau saya ini bisa langsung dibalas atau kalau saya sedang ada sesuatu pasti pasti akan saya balas gitu ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri jimitnya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh ya, masih sampai ke tanggal 26, ke sebelum UTS, kalian masih boleh bertanya ya, kalau ada. Bukan hanya materi yang hari ini saja, tapi materi-materi sebelumnya juga kalau ada yang masih kurang paham, masih ada beberapa, makanya harus dicoba. Kalau dicoba, terutama materi yang minggu lalu ya, kan tidak saya tugaskan. Dicoba, kalau dicoba tahu, "Oh, ini gimana sih nentuin ininya ya?" Lupa lagi, ditanyakan gitu.
Kalau tidak dicoba, tidak tahu. Tidak tahu, tidak tahunya di mana gitu. Tidak pahamnya di mana. Saya kirim dulu tabel T-nya ke PJ-nya ya. T, tabel di mana ya? Jadi ingat yang di tabel T itu alfanya di situ adalah selang kepercayaannya gitu ya. Jadi kurangi dulu 1 dikurangi alfanya berapa. Ini ada lama ya. Baru udah kasihin. Ya. Baik, apakah Gmeet-nya bisa kita akhiri atau masih ada pertanyaan? Sudah nggak ada Bu kayaknya Bu. Udah nggak ada ya, silakan ya kalian pelajari lagi. Kalau ada pertanyaan boleh kalian kirimkan menyusul lewat WA ya. Oke, kalau begitu saya tutup saja pertemuan terakhir sebelum UTS ini. Nanti untuk setelah UTS materinya akan diberikan oleh Ibu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.